Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ihfazillah yahsabka." Jagalah Allah, maka Allah akan menjaga kalian. Ini hadis riwayat Imam Tirmizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia ya Allah, amin. Dalam hadis yang kita baru saja kutip, yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Rasulullah SAW mengatakan, jagalah Allah, maka Allah akan menjaga kita. Ini. Dalam ilmu syariat, hadis ini dimaknai jagalah Allah. Itu kita menjaga betul-betul untuk melakukan semua perintahnya Allah dan menjauhi semua larangannya. Ini dalam ilmu syariat dimaknai jagalah Allah itu kita betul-betul jaga diri kita agar kita tidak melakukan apa-apa yang dilarang Allah dan kita selalu melakukan apa-apa yang diperintahkan Allah kepada diri kita. Ini. Tapi dalam ilmu tasawuf, jagalah Allah dan Allah akan menjaga kita, itu dimaknai lebih dalam daripada sekedar melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya Allah. Dalam ilmu tasawuf, ini dimaknai agar menjaga Allah selalu ada dalam diri kita. Bahkan ketika kita berbuat dosa pun, kita memiliki Allah di dalam diri kita. Ini. Ketika kita selalu menjaga Allah berada dalam diri kita, dalam keadaan apapun, senang atau susah, lagi buat amal soleh atau lagi buat dosa sekalipun, maka Allah akan menjaga kita. Nah, bagaimana ini pemahamannya? Kok bisa seperti itu? Dalam ilmu tasawuf, dalam kenyataan hidup ini, bagaimanapun kemampuan kita untuk menghindari semua larangan Allah dan untuk selalu taat pada perintah Allah, dalam kenyataannya kita pasti buat dosa. Ini makanya kalau dalam pengertian dalam ayat Qur'annya Allah mengatakan, dan hendaklah engkau bertakwa kepadaku sesuai kemampuan kalian. Ini itu sebabnya bagaimanapun cara kita ingin menghindarkan diri dari semua larangan-larangan Allah, kita pasti suatu saat mengalami dosa, melanggar larangannya Allah. Dalam ilmu tasawuf, ketika kita melakukan dosa, sebenarnya Allah sedang ingin memperkenalkan salah satu sifatnya, yaitu sifat pemberi taubat, sifat menerima taubat kita. Kita tidak dapat merasakan manisnya, indahnya taubat kalau kita nggak pernah buat dosa. Ini kalau dalam ilmu tasawuf. Nggak apa-apa kita buat dosa, bukan nggak apa-apa artinya kita boleh buat dosa ya. Tapi dalam kenyataan hidup kita pasti buat dosa, benar ya. Tapi ketika kita selalu memiliki Allah dalam diri kita, maka kita segera bertobat dari dosa tersebut, meninggalkannya, dan kita akan merasakan manisnya, bahagianya taubat ini. Begitu juga ketika Allah memberikan kepada kita berbagai macam cobaan hidup. Ini. Sehingga terasa begitu berat beban hidup kita ini. Ini sebetulnya kalau dalam ilmu tasawuf, Allah lagi ingin mengenalkan salah satu namanya kepada kita, yaitu Al-Ghani, Al-Mughni, yang maha kaya dan membuat kita kaya. Ini. Ketika tekanan begitu keras, Allah lagi ingin memperkenalkan salah satu Asmaul Husna lagi, nama-namanya Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan sebagainya. Sehingga dalam ilmu tasawuf disebutkan, ini. Sebenarnya hidup kita ini adalah menjalani hidup ini dengan mengenal satu persatu dari Asmaul Husnanya Allah, dari nama-nama Allah. Ketika kita lagi begini, ini Allah lagi mau memperkenalkan Ar-Rahman. Begitu kita lagi, Allah lagi memperkenalkan Al-Ghaffar, dan seterusnya. Sehingga dengan itulah kita memahami bahwa betapapun berat hidup kita ini, jangan pernah nyerah, karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini. Dalam setiap kehidupan kita, kalau kita bisa selalu menjaga Allah di dalam diri kita, maka Allah akan menjaga kita. Inilah makna dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi tadi dalam pandangan tasawuf. Bukan sekedar kita tidak melakukan apa yang dilarang Allah dan melakukan semua perintahnya Allah, tapi lebih dari sekedar itu. Bahkan ketika kita berbuat dosa sekalipun, kita ingat Allah. Dalam berbagai kisah diceritakan bagaimana orang-orang yang
Misalnya yang kemarin baru kita kutip, ya benar, kisah tentang Abdullah ibnu Mubarak, yang 3 anak yang nggak punya makanan, kemudian mereka terpaksa makan makanan yang haram. Itu lagi buat dosa, tapi ketika buat dosa pun mereka ada Allah di dalam dirinya. Sehingga ketika Abdullah bin Mubarak mengatakan, mengapa engkau makan daging haram ini? Maka mereka mengatakan, ini haram bagimu dan halal bagi kami. Karena bagi kami ini udah darurat, nggak ada makanan lagi, udah 3 hari berturut-turut gak makan, maka kami makannya. Dengan itu pula lah kita memahami Allah mengatakan dalam Al-Quran, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dalam setiap kesulitan yang kita hadapi, Allah akan memberikan banyak kemudahan. Bahkan Jalaluddin Rumi mengatakan ini. Kalau dalam ilmu syariatnya, pasti nggak lepas dari ikhtiar doa. Ikhtiar doa. Tapi dalam ilmu tasawuf, kita lengkapi dengan yang ketiga, yaitu keredoan kita atas apapun hasil dari doa dan ikhtiar kita. Hasilnya itu, dalam ilmu tasawuf lagi nih, bukanlah karena ikhtiar kita. Bukan juga karena doa kita. Ini. Tapi hasilnya itu adalah karena keredoan kita menjalani episode-episode, fase-fase kehidupan itu dengan selalu menjaga Allah di dalam diri kita. Itu sebabnya Jalaluddin Rumi mengatakan, the moment, pada saat kita dapat menerima semua cobaan yang Allah timpakan pada diri kita, pada saat itulah pertolongan Allah, pintu pertolongan Allah terbuka. Ini. Ketika kita masih merasa bahwa bisa mengatasi hidup ini dengan ikhtiar kita, ya silakanlah. Ketika kita merasa bahwa dengan doa-doa kita bisa merubah takdir kita, jalan hidup kita, ya terserahlah. Tapi ketika kita udah mentok, ikhtiar udah, doa udah, tapi masih juga belum kelihatan titik terangnya, dan kita kemudian berserah diri kepada Allah. Inilah pada saat kita mampu, kata Jalaluddin Rumi ya, menerima semua cobaan yang Allah timpakan pada diri kita. Pada saat itulah pintu pertolongan Allah terbuka. Kita udah nyerah. La haula wala quwata illa billah. Kita udah nyerah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ketika kita udah nyerah dan mengatakan, sungguh kami sehebat-hebatnya ikhtiar kami, sungguh kami sehusyuk-husyuknya doa kami, nggak ada sesuatu pun yang dapat merubah jalan hidup kami ini kecuali Engkau ya Allah. Ini. Ketika itulah maka kita maknai hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi tadi, jagalah Allah selalu dalam diri kita, maka Allah akan menjaga kita. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.